Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Miss Desi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih literasi digital. Oke, di sini Miss Desi mengangkat judul ya, mengenalkan literasi digital di era disrupsi. Apakah era disrupsi itu? Kita lihat sama-sama. Oke. Dewasa ini penggunaan internet secara signifikan mengubah gaya hidup maupun pandangan masyarakat dalam beberapa cara. Berbagai saluran tidak lepas dari keberadaan internet, mulai dari aspek pribadi hingga komunitas. Berbagai hal ya maksudnya ya, tidak bisa lepas dari internet, baik itu aspek pribadi maupun komunitas. Kemudian beberapa komunitas mulai dari lowongan pekerjaan, pendidikan, pribadi, perjalanan, perpustakaan, gaya hidup, belanja, musik, olahraga, games, dan lainnya, apapun saat ini bisa diakses melalui internet. Betul ya? Oke. Penggunaan internet mengubah tuntutan zaman dari waktu ke waktu, berlangsung cepat dan tanpa memandang apa dan siapapun, sehingga dinamakan disrupsi. Jadi disrupsi di sini maksudnya adalah penggunaan internet itu tidak memandang apakah dia penggunanya itu muda ataupun tua, sepanjang dia bisa mengakses internet tersebut kapanpun, jadi tidak memandang waktu. Misalnya kita bangun di tengah malam, kalau kita punya jaringan internet ya bisa aja kita langsung terkoneksi dengan media sosial misalnya, ataupun dengan orang lain di belahan dunia yang lain ya, melalui aplikasi yang kita miliki. Itu artinya kita ini hidup di zaman atau di era disrupsi. Maksudnya seperti itu ya. Nah, disrupsi menuntut pengguna untuk melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan teknologi. Dan apabila tidak segera beradaptasi, maka akan tertinggal jauh. Hal tersebut juga mengakibatkan efek dari penggunaan internet, baik itu efek positif maupun efek negatif. Nah, itulah pentingnya kita memahami di sini apa sih literasi digital ya. Peserta MPLS SMP 98 semoga bisa mengambil pelajaran di materi literasi kali ini. Hal tersebut disrupsi tadi ya, memiliki efek penggunaan internet, baik itu efek positif maupun negatif. Akan tetapi, kebanyakan pengguna tidak mengetahui konsekuensinya dalam menggunakan internet. Tepat penggunaan dan bijak dalam pemanfaatannya menjadi dasar diperlukannya pengetahuan literasi digital atau digital literacy melalui kerangka internet sehat. Nah, ini ya pentingnya ya materi ini. Literasi digital atau dengan nama lain digital literasi, sama saja ya kedua sebutan ini, adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten maupun informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Jadi selain pengetahuan juga ada teknikal kecakapan ya. Jadi kemampuan secara teknis mengelola aplikasi atau berbagai hal terkait dengan digital literasi tersebut. Pengetahuan literasi digital yang baik juga perlu didukung kerangka internet yang sehat, sehingga apa yang hendak dikomunikasikan dapat terwujud dan sesuai dengan etika berkomunikasi secara digital.
Harapan lainnya, penggunaan literasi digital yang sehat mampu menumbuhkan kreativitas pengguna internet yang sehat, sehingga juga mampu memberikan pendidikan internet sehat kepada generasi muda bangsa yang mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa, yaitu peserta MPLS SMPN 98 ya. Kalian termasuk di dalamnya generasi yang diharapkan dapat menggunakan literasi digital atau digital literation ini secara sehat, seperti itu. Kemudian, rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam penggunaan internet agar bisa tepat guna dan tepat pemanfaatan. Nah, seperti apa sih? Yang pertama, perlindungan data pribadi. Bagaimana melakukan perlindungan ini? Satu, tidak membocorkan data pribadi kepada pihak lain. Misalnya email kalian, jangan sembarangan kasih ke pihak-pihak yang tidak kalian kenal ya, atau tidak kalian percaya. Yang cukup tahu hanya orang tua saja. Oke? Kemudian membuat database data pribadi lakukan secara manual maupun komputerisasi. Jadi kalau kamu punya data terkait dengan pribadi kamu ya, misalnya apakah kamu punya mobile banking seperti itu ya, atau punya tabungan ya, lalu kamu menyimpan data itu di handphone kamu. Nah, itu hati-hati jangan memberikan PIN atau password apapun kepada orang yang tidak dikenal. Tidak mengekspos data pribadi ke ranah publik, baik online maupun offline. Nah, ini kadang-kadang kita tidak sadar ya bahwa kita sedang memberikan kesempatan kepada kriminal itu, pihak-pihak yang ingin melakukan tindakan kriminal, bahwa kita men-share data kita sendiri gitu. Mungkin tidak sadar seperti itu ya. Kalaupun misalnya sadar ingin tanda kutip pamer gitu ya kepada pihak lain, sebaiknya dihindari. Kadang itu menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jadi jangan sampai kamu mengupload foto atau video terkait data pribadi kamu sendiri di publik seperti itu ya. Kemudian mengedukasi seluruh pihak tentang pentingnya data pribadi. Nah, ini maksudnya Miss Desi di sini bekerja ya, mengedukasi kalian supaya kita semua, termasuk Miss Desi ya, dan juga semua pihak di sini, data pribadi harus betul-betul kita amankan ya, jangan di-share kepada siapapun. Yang tahu untuk kalian yang masih di bawah usia 18 tahun ya, 17 tahun, sebaiknya yang tahu hanya orang tua saja. Lalu mungkin jika sekolah meminta, tentu saja pihak-pihak sekolah yang ditunjuk yang punya kewenangan, bukan semuanya seperti itu. Itu pun kalau dibutuhkan atau diminta. Kalau tidak diminta tidak perlu. Lalu memperbarui antivirus pada komputer maupun ponsel pribadi. Nah, ini untuk antisipasi ya, supaya kita tidak kehilangan data pribadi kita. Kenapa sih data pribadi itu penting? Pertama, penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bisa digunakan untuk membobol kartu kredit. Nah, misalnya ini untuk mama kalian ya, atau ayah. Ya, kalian sebagai keluarga, sebagai anak bisa mengingatkan, juga bisa melanjutkan estafet pengetahuan ini supaya semua pihak di keluarga kita terutama ya aman, tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan data pribadi yang bocor kepada pihak yang tidak diinginkan, tidak berwenang. Lalu bisa juga melakukan penipuan. Nah, mengatasnamakan misalnya WhatsApp dibajak ya, ataupun Instagram kalian yang melakukan penipuan, misalnya melakukan pinjaman atas nama kamu. Nah, sebaiknya cepat-cepat melakukan blokir terhadap WhatsApp kita ataupun Instagram ataupun media sosial lain yang diambil alih secara paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan bahkan maupun fitnah. Nah, inilah pentingnya data pribadi. Jadi kadang orang terdekat pun banyak kasus ya di televisi kita pelajari
mengambil alih akun pribadi keluarganya sendiri, kemudian, melakukan fitnah ya untuk, kepentingan, misalnya bisnis seperti itu atau, yang lainnya, yang ingin menjatuhkan kita padahal kita tidak pernah melakukan hal tersebut, kemudian karena akun pribadi kita itu bocor, jadi dia, mengatasnamakan kita, gitu. Mengatasnamakan, bahwa kita yang melakukan hal tersebut. Semoga dengan edukasi ini, melalui digital literasi ini, kita bisa terhindar, dari hal-hal tersebut. Kalaupun sudah terjadi, bisa kita, antisipasi semoga kelak tidak terjadi lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keamanan, konektivitas atau jaringan. Tadi ya, yang pertama itu, selalu menggunakan antivirus dan aktif melakukan update. Pasti sudah paham ya. Kemudian menggunakan password yang tidak bisa diduga oleh pihak lain, jangan gunakan tanggal lahir. Biasanya tuh mudah sekali ya didapatkan, bahkan di RT RW kan sudah punya ya pihak-pihak yang, menyimpan data kita, mungkin bisa apa namanya, mencoba-coba gitu, mencoba-coba membuka, apa namanya, akses pribadi kita menggunakan tanggal lahir. Nah, sebaiknya gunakan kombinasi huruf dan angka atau huruf besar dan kecil. Ini peluang untuk di apa namanya, di-hack ya, itu lebih kecil. Kemudian tidak mengunduh sembarang aplikasi, terutama yang bajakan. Oke. Kemudian hindari sembarang mengklik setuju atau confirm tanpa membaca terlebih dahulu, termasuk melalui WhatsApp Line dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ada saja ya, usaha penjahat ya yang ingin, mengganggu, yang ingin melakukan kejahatan itu dengan berbagai cara. Misalnya saja melalui WhatsApp ya, diminta update tapi, ada keanehan-keanehan seperti itu yang bukan dari WhatsApp-nya. Sebaiknya kita tidak asal mengklik setuju atau confirm. Kalau kita klik confirm artinya kita setuju, untuk dilakukan apapun oleh si hacker tersebut. Nah, kita harus, cerdas ya, cerdas menggunakan, apa namanya, menggunakan, gadget kita, baik itu handphone maupun laptop yang kita gunakan untuk, pelaksanaan aplikasi digital ini, literasi digital ini. Kemudian perbarui software yang dipakai. Seperti itu, gunakan browser yang sudah diperbarui, selalu backup data di berbagai tempat, bukan hanya satu. Nah, ini untuk BDR, ingat ya, kalian akan submit di GC untuk kelanjutannya nanti, di Google Classroom. Mungkin di sekolah dasar ada yang sudah familiar dengan aplikasi ini, ada juga yang masih, apa ya Google Classroom, biasanya di SD cuma pakai WhatsApp gitu ya. Nah, di sini, sudah meningkat tantangannya untuk jenjang SMP, LMS yang digunakan atau platform pendidikan yang digunakan adalah Google Classroom. Nah, kalian harus familiar dengan, aplikasi baru ini ya. Jadi, harus, cari tahu di YouTube banyak atau tanya-tanya sama teman, kan, sudah punya nomor handphone ya, nomor handphone teman-teman. Ataupun dengan, pendamping kalian selama MPLS ini juga boleh, seperti itu. Nah, kenapa hal ini penting? Nah, ini ya, tentu saja tanpa ada pemahaman tentang keamanan daring, maka siapa saja dapat dirugikan. Nah, mudah-mudahan dengan, belajar literasi digital ini, siswa-siswi, peserta MPLS SMPN 98 lebih cerdas lagi dalam penggunaan internetnya untuk kebutuhan literasi digital. Oke, selanjutnya, privasi individu. Nah, bagaimana melakukan perlindungan ini? Nah, lebih baik tidak mengaktifkan share log, baik PC maupun personal gadget. Nah, kalau misalnya kita tidak terlalu membutuhkan share log ya, lebih baik kita matikan dulu gitu. Karena, ketika itu on, maka siapapun yang sudah, membajak handphone kita, tahu posisi kita di mana. Jika itu keluarga tidak apa-apa ya, tapi jika misalnya
itu ada pihak-pihak yang, tidak baik ya, berniat tidak baik kepada kita, tentu saja itu, berbahaya. Jadi sebaiknya Sherlock itu kita selalu nonaktifkan jika tidak dibutuhkan, tapi jika dibutuhkan ya kita nyalakan kembali. Ajari anak-anak mengenal batasan wilayah pribadi. Nah, di sini maksudnya, Bapak Ibu guru ya, Miss Desi di sini, eee, bukan mengajar ya, tepatnya itu berbagi saja informasi karena, di era milenial ini ya 5.0, kalau di Indonesia ini masih 4.0 ya, semua pihak tadi ya, tidak mengenal usia, siapapun punya kesempatan memiliki pengetahuan yang banyak gitu. Jadi mungkin pengetahuan kalian bisa jadi sama dengan Miss Desi atau lebih banyak juga bisa. Di sini Miss Desi hanya sharing saja bahwa kalian harus mengetahui batasan wilayah pribadi. Harus cerdas ya, share foto, kemudian kelayakan, informasi yang kamu share, apakah itu sudah valid ataukah masih hoax ya. Kita harus cari tahu dulu, jangan sembarang share ke WhatsApp grup misalnya, atau ke Instagram kalian atau Facebook ya, semua itu termasuk dalam, literasi digital. Semua media-media yang kamu gunakan, juga Google Classroom, juga Zoom Meet, itu juga, termasuk, media untuk literasi digital. Jadi, sebaiknya kalian tahu mana sih yang harus diumumkan di publik atau itu menjadi, koleksi pribadi saja, jangan semuanya diumbar, seperti itu ya. Lalu hindari mengekspos data pribadi kita, terutama di medsos. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya. Jangan terlalu mengumbar semuanya di media sosial. Jadi, yang penting-penting saja. Tidak semua orang harus tahu, kehidupan kita detailnya seperti apa, ya pribadi kita seperti apa. Jadi tetap harus jaga privasi kalian sendiri, oke? Lalu hindari mengekspos data pribadi sudah ya, jaga kerahasiaan password. Nah, password ini kalau bagi yang pelupa mungkin bisa dibuat catatan, disimpan di dompet kalian juga bisa atau di handphone ya. Tapi jangan dibuka-buka atau di-share di media sosial gitu ya. Jangan apalagi di status misalnya ya. Status WhatsApp grupnya misalnya atau status WA-nya gitu ya. Jangan biarkan orang lain melacakmu. Nah, ini bukannya berarti takut diketahui kesalahannya ya, mudah-mudahan nggak ada, rahasia yang, harus disembunyikan dari orang tua ya. Maksudnya di sini adalah tadi ya, untuk, Sherlock-nya, eee, sebaiknya dicek gitu ya, jika memang tidak dibutuhkan bisa dimatikan. Tolak ajakan foto telanjang atau setengah telanjang baik offline maupun online. Nah, ini Miss Desi, tuliskan dengan gamblang di sini kenapa? Karena kamu sudah di, masa yang disrupsi tadi ya, masa yang sangat, hantamannya ini begitu besar dari berbagai, sisi ya. Kamu bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya, juga menemui berbagai orang di media sosial karena kamu punya akses untuk kenalan dengan siapapun, di aplikasi-aplikasi yang disediakan kadang-kadang ketemu dengan orang yang negatif ya, terkadang, tidak mengenal usia gitu, tahu kamu masih SMP tetapi tetap saja mereka yang, hatinya tidak baik ya, pikirannya kotor, kemudian meminta kamu mengirimkan foto-foto yang vulgar seperti ini ya. Nah, itu harus cerdas, Nak. Jadi jangan sampai kamu, kemudian dijanjikan iming-iming tertentu, nggak bakal di-share kok kemana mana misalnya gitu ya. Nanti kamu dapat hadiah ini, hadiah itu. Jangan. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Jaga diri kamu, jaga kehormatan kamu. Siapapun yang meminta, meskipun itu orang yang kamu kenal, ketika dia meminta hal negatif, kamu berhak menolak. Oke, tidak bisa. Tidak bisa. Kamu yang tahu ya batasannya, tidak bisa maaf, siapapun dia. Oke? Bahkan ketika itu keluargamu sendiri yang meminta foto seperti ini dengan kebutuhan yang tidak pas ya, bukan untuk misalnya cek kesehatan dan sebagainya ya, itu biasanya
dilakukan di rumah sakit, ya mungkin misalnya kita mau ronsen, nah itu memang kan kita diminta membuka pakaian, tapi dilapisi kain. Kalau itu kan wajar ya, tapi jika tidak wajar meminta untuk kebutuhan yang tidak diperlukan, maka you have to say no. Berani untuk katakan tidak, oke? Jangan mudah percaya teman yang baru dikenal melalui medsos. Nah, ini ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak baik karena kita terlalu terbuka kepada orang yang belum kita kenal baik, seperti itu. Jadi jangan sampai kamu percaya teman yang baru dikenal di Facebook, di Instagram, misalnya ya, ada yang DM-DM nggak jelas gitu ya. Kemudian ajak ketemuan, jangan sampai. Apalagi tidak diketahui oleh keluarga, oleh ayah dan bunda kalian, oleh mama papa, umi abi, ataupun sebutan yang lain. Apapun kita harus terbuka kepada keluarga kita, paling tidak kakak atau adik, siapapun yang dewasa di rumah kamu harus tahu ya, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Dikarenakan apabila privasinya dilanggar, maka haknya sebagai manusia dilanggar. Nah, kalian harus tahu bahwa kamu punya hak asasi sebagai manusia. Kalau itu terlanggar, kamu berhak untuk menuntut perlindungan. Yang terdekat kamu meminta perlindungan dari orang tua. Kemudian di sekolah kepada bapak dan ibu guru, kepala sekolah dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kami orang tua dan guru pasti ingin yang terbaik ya untuk keselamatan kamu, terutama untuk pendidikan. Kalau di sekolah ya, pendidikan untuk supaya kamu menjadi manusia yang lebih baik. Nah, ini adalah kerangka literasi digital Indonesia. Tadi sudah tentang proteksi, tentang hak, lalu ada pemberdayaan. Jadi dengan literasi digital kamu bisa menulis, jadi jurnalisme warga ya. Lalu kewirausahawan ini dengan menulis kamu bisa menjadi seorang penulis, artikel-artikel yang bermanfaat seperti itu ya. Lalu etika informasi. Jadi kita di sini sudah tahu batasan-batasannya, bagaimana menggunakan apa yang kita miliki di era milenial ini untuk digital literasi ini ya, secara beretika yang baik seperti itu. Nah, ini dia hak-hak ya pengguna internet. Haknya apa sih? Selama ini tahu nggak sih kalau kamu punya hak? Setiap warganet atau pengguna internet memiliki hak mendasar layaknya hak asasi manusia. Wah, nih, kita harus tahu ya. Yang pertama, kebebasan berekspresi. Setiap warganet ini biasanya disebutnya apa sih namanya? Sisi lupa namanya. Netizen. Nah, netizen ini punya kebebasan berekspresi, betul sekali, tapi tentu saja yang bertanggung jawab dan tidak merugikan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Yang kedua, kekayaan intelektual. Jadi, setiap warganet ya, atau namanya apa tadi ya? Mesti lupa lagi nih. Warganet atau netizen. Nah, netizen ini punya kekayaan intelektual, hasil pemikiran seperti karya seni, ketika dia foto, ya itu juga termasuk kekayaan intelektual, ataupun tulisan-tulisan, baik itu artikel, foto, dan sebagainya, atau buku-buku ya. Lalu, hak untuk berkumpul. Hak untuk berkumpul. Hak untuk berkumpul atau aktivisme sosial. Nah, tentu saja warganet juga punya hak berkumpul ya melalui komunitas-komunitas yang disukai, yang sesuai dengan bakat minatnya. Itu kamu berhak, ya itu termasuk hak kamu. Lalu pemberdayaannya, nah bagaimana nih supaya warganet ini atau netizen ini ya supaya lebih positif menggunakan internet, tidak hanya menghujat orang lain gitu ya. Semoga kan dia termasuk netizen yang seperti itu. Nah, pemberdayaannya tadi ya, pemberdayaan melalui jurnalisme,
kewirausahaan, etika informasi. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan itu termasuk etika informasi. Ya, etika ketika kita memperoleh informasi dan ketika kita membagikan informasi itu kepada orang lain. Nah, jurnalisme warga, berhenti berdiam, ayo turun tangan. Nah, ini kita ketika kita nggak bisa turun tangan secara fisik karena PPKM ya atau pembatasan yang lain yang diminta oleh pemerintah, mungkin kita bisa bertindaknya melalui tulisan, melalui hasil karya di media sosial kita seperti ini, misalnya membuat video tutorial, edukasi, kemudian tulisan-tulisan yang sesuai kreativitas kamu. Oke, bisa membuat ragam kuliner misalnya, atau membuat resensi buku, ya itu lebih bermanfaat. Dibandingkan sekedar membuka YouTube, menonton hal-hal yang tidak penting sambil rebahan ya, jangan jadi kaum rebahan. Walaupun di dalam rumah, kita masih tetap bisa menghasilkan hal-hal yang positif. Menghasilkan sebuah karya, seperti itu. Kemudian, yang kedua ini kewirausahaan. Nah, kamu juga bisa dengan digital literasi bisa sebagai wirausahawan cilik ya. Banyak sekali yang bisa kamu lakukan, misalnya membuat UMKM online. Nah, itu misalnya kamu membuat kue kemudian memasarkannya, itu termasuk UMKM online. Oke, kemudian kamu bikin karya seni, jepit rambut misalnya yang sederhana seperti itu, kemudian kamu mau menjualnya atau membuat casing handphone yang customize gitu ya. Nah, itu kamu bisa berkreasi selama di masa pandemi ini ya, terutama. Jadi, gunakan waktu kamu sebaik-baiknya. Oke, kemudian kesimpulannya adalah mengetahui dan memahami literasi digital, mengetahui mana yang perlu disebarluaskan dan mana yang harus disimpan sendiri, mengetahui hak-hak pengguna internet lainnya, mengetahui batasan dan penggunaan internet sehingga dapat menciptakan kehidupan dunia maya yang aman dan nyaman, serta mampu memberikan edukasi maupun informasi yang dibutuhkan. Literasi digital tidak semata-mata penguasaan teknologi komputer dan keterampilan penggunaan internet belaka, melainkan lebih luas. Apa itu? Yakni memadupadankan literasi dan digital. Oke. Nah, itu dia kesimpulannya. Semoga bermanfaat. Setelah ini Miss Desi akan memberikan link Google Form untuk kalian isi seputar tayangan yang sudah kita simak sama-sama. Semoga bermanfaat.